Dalam masyarakat yang menghargai kebaikan dan sikap ramah, mungkin tampak aneh jika tidak memperlakukan semua orang dengan lembut. Namun, kisah dari kehidupan Buddha ini membantu kita memahami hal ini dengan lebih baik. Dalam video ini, kita akan menjelajahi ajaran mendalam dari Buddha Gautama dan menemukan mengapa ada saat-saat di mana penting untuk melampaui kelembutan dan mengambil pendekatan yang lebih bijaksana dalam hidup. Untuk memahaminya, tontonlah video ini sampai selesai. Suatu ketika, Buddha sedang duduk bersama para pengikutnya ketika seorang raja datang kepadanya dan berkata, "Oh Tuan, sejak saya mulai mengikuti ajaranmu, semua orang tampaknya memanfaatkan kebaikan saya. Dulu, saya sangat kejam sebelum mengikuti Anda. Saya tidak akan ragu untuk menghukum seseorang dengan hukuman mati, tetapi sekarang saya tidak ingin menghukum siapapun. Saya bahkan tidak marah lagi. Saya telah menjadi baik dan memandang semua orang dengan penuh kasih. Tetapi orang-orang mengeksploitasi kebaikan saya. Mereka tidak lagi takut pada saya, tingkat kejahatan di kerajaan saya meningkat, dan orang-orang merasa tidak aman. Selain itu, saya menghadapi banyak masalah dalam pemerintahan saya. Tolong beritahu saya apa yang harus saya lakukan sekarang." Mendengar ini, Buddha tersenyum dan menjawab, "Raja, jawaban atas pertanyaanmu terletak dalam sebuah cerita, perhatikan baik-baik." Kemudian Buddha mulai menceritakan sebuah cerita. Suatu ketika ada seekor ular berbisa yang tinggal di sebuah lubang di bawah pohon besar di pinggir desa. Ular ini terkenal karena menyerang orang tanpa alasan, dan sayangnya banyak orang kehilangan nyawa karena gigitan mematikannya. Orang-orang sangat takut bahkan untuk mendekati pohon itu karena adanya ular tersebut. Suatu hari, seorang biksu kebetulan melewati desa itu dan melihat pohon yang indah. Ia memutuskan untuk beristirahat dan bermeditasi di bawah naungan pohon sebelum melanjutkan perjalanannya. Beberapa penduduk desa yang memperhatikan biksu tersebut memperingatkannya tentang ular berbahaya itu dan menyarankan agar ia menjauh dari pohon. Namun, biksu itu hanya tersenyum dan duduk di bawah pohon untuk bermeditasi. Saat ia duduk di sana, ular itu keluar dari lubangnya dengan mendesis marah dan bersiap untuk menyerang. Sang biksu menatap ular itu dan mulai melafalkan sebuah mantra, dan secara ajaib ular itu mulai berkomunikasi dengannya. "Hei manusia, tidakkah kamu takut padaku? Tidakkah kamu tahu ini adalah wilayahku? Beraninya kamu masuk ke sini?" kata ular itu. Sang biksu menjawab dengan penuh kasih, "Temanku, mengapa aku harus takut? Aku tidak takut pada apapun, bahkan kematian. Jadi mengapa aku harus takut padamu? Tampaknya kamu yang takut akan kematian, itulah sebabnya kamu menggigit orang lain." Ular itu terkejut mendengar hal ini dari sang biksu. Sampai saat itu, ia hanya bertemu dengan orang-orang yang mencoba membunuhnya atau lari ketakutan darinya. Ia belum pernah bertemu dengan seseorang yang tidak takut padanya. Mendengar kata-kata sang biksu, ular itu mendekat dan melilitkan tubuhnya di kaki biksu tersebut sambil berkata, "Anda benar, Tuan. Setiap kali seseorang mendekati saya merasa mereka ingin membunuh saya. Itulah sebabnya saya menggigit mereka untuk menyelamatkan diri. Jika saya tidak menggigit mereka, mereka akan membunuh saya." Sang biksu mengangguk dan berkata, "Kamu benar, tetapi ingatlah satu hal, hidup akan berakhir suatu hari nanti. Jadi tidak pantas untuk menyakiti orang lain hanya untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Hilangkan rasa takut akan kematian ini dan gantilah dengan cinta untuk semua orang." Setelah mengucapkan itu, sang biksu pergi. Ular itu sangat terkesan dengan kebijaksanaan sang biksu dan mengambil kata-katanya ke dalam hati. Ia memutuskan untuk berhenti menggigit orang dan melepaskan kemarahannya. Namun, hal-hal tidak berjalan sesuai rencana. Ketika orang-orang menyadari bahwa ular itu berhenti menggigit siapapun, mereka mulai mengganggunya. Mereka yang dulu takut padanya kini datang tanpa rasa takut, menggoda, menggaruk, dan melukainya. Akibatnya, ular itu seringkali merasa terluka dan kesakitan. Ia sangat kecewa dan mengalami masa yang sangat sulit dalam hidupnya. Setelah beberapa waktu, sang biksu kembali ke desa dan duduk di bawah pohon yang sama, tetapi ia terkejut melihat ular itu dalam keadaan yang menyedihkan. Sang biksu bertanya dengan heran,
Apa yang terjadi, temanku? Siapa yang telah menyakitimu? Ular itu menjawab, "Oh yang terberkati, Anda menyarankan saya untuk menjadi baik dan berhenti menggigit. Sejak saya mengikuti nasihat Anda, orang-orang tidak lagi takut pada saya dan malah menyiksa saya. Sekarang, tidak ada yang takut pada saya. Orang-orang datang menyakiti saya dan meninggalkan saya dalam kondisi yang menyedihkan. Hidup saya menjadi sangat sulit." Mendengar ini, sang biksu merespons, "Temanku, tampaknya kamu salah memahami ajaranku. Aku mengatakan agar kamu tidak menggigit orang lain, tetapi aku tidak melarangmu untuk mendesis dalam membela diri." Setelah berbagi cerita ini dengan sang raja, Buddha bertanya, "Raja, apakah kamu menemukan jawaban atas pertanyaanmu? Tampaknya kamu salah memahami ajaranku seperti ular tersebut. Aku menyuruhmu untuk melepaskan kekejamanmu, tetapi aku tidak bermaksud agar kamu meninggalkan tanggung jawabmu sebagai seorang raja. Jika kamu ingin menjaga ketertiban di kerajaanmu, maka kamu harus cukup tegas untuk menghukum mereka yang melanggar hukum. Rakyatmu harus menghormatimu dan takut padamu, atau kejahatan dan kekacauan akan menyebar di kerajaanku. Tanpa pemimpin yang kuat, negara-negara tetangga bahkan mungkin menyerang kerajaanmu. Kamu perlu tegas di luar untuk menjaga disiplin di antara semua orang. Dengan menegakkan keadilan, kamu memastikan kedamaian dan keamanan dalam kerajaanmu. Jadi, kamu harus memerintah dengan kasih sayang seorang biksu di dalam, tetapi dengan otoritas seorang raja di luar. Jika kita melihat dalam kehidupan kita, kita akan menemukan bahwa kebaikan adalah sifat yang indah, tetapi terlalu baik dapat membuat kita rentan untuk dimanfaatkan. Ketika kita terlalu baik atau ramah kepada orang-orang, mereka mungkin menggunakan kebaikan kita untuk keuntungan mereka sendiri, meninggalkan kita merasa dimanfaatkan atau dieksploitasi. Meskipun kebaikan itu penting, sama pentingnya untuk menegaskan diri kita dan menetapkan batas untuk mencegah orang lain memanfaatkan kebaikan kita. Misalnya, jika Anda terlalu baik di tempat kerja, rekan-rekan Anda mungkin akan memanfaatkan kebaikan Anda dengan sering meminta bantuan Anda dalam tugas mereka. Namun, ketika giliran mereka untuk membantu, mereka mungkin mulai membuat alasan karena mereka percaya bahwa bahkan jika mereka tidak membalas budi, Anda tetap akan membantu mereka ketika mereka membutuhkan. Dalam hubungan, jika satu pasangan selalu memaafkan dan akomodatif, pasangan lainnya mungkin mulai memanfaatkan kebaikan ini. Mereka mungkin mulai mengabaikan tanggung jawab mereka dan mengambil kebaikan pasangannya untuk diberikan. Mereka mulai mengharapkan pasangan mereka untuk selalu memahami dan memaafkan tanpa membalasnya dengan cara yang sama. Demikian pula, ketika Anda terlalu baik, orang lain mungkin menganggap kebaikan Anda sebagai kelemahan. Ini bisa membuat mereka tidak menghormati Anda bahkan menyalahgunakan Anda, mengetahui bahwa Anda tidak mungkin bereaksi atau membela diri. Nasihat Buddha kepada raja relevan bagi kita semua di zaman modern ini. Penting untuk belajar dari ajaran Buddha bahwa kebaikan tidak berarti kebodohan. Oleh karena itu, penting untuk menetapkan batasan dan mengatakan tidak ketika diperlukan untuk mencegah eksploitasi. Dengan menggabungkan kebaikan dengan kekuatan, kita dapat menghadapi tantangan hidup dengan efektif sambil melindungi diri kita dari eksploitasi dalam dunia di mana tidak semua orang menghargai niat baik kita.